Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa kembali berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita cintai ini. Kita berharap semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, bisa menjadi bekal kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah kajian Ahad pagi Masjid Nurul Huda yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dari golongan manusia. Kita dari golongan manusia, Pak Bu, bukan golongan hewan, bukan keturunan kera, tapi kita benar-benar manusia, anak cucu Adam, keturunan Nabi Adam alaihi salam. Kita adalah salah satu makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala dari golongan manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan dalam keadaan penuh kekurangan, diciptakan dalam keadaan lemah, diciptakan dalam keadaan lemah. Dan ini dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat ke-28. Allah mengatakan bahwasanya manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan sungguh manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Pertanyaannya, lemah nopo nih Pak Bu? Lemah nopo? Iman. Terus nopo malih? Ya? Fisiknya nopo malih? Sekabehane. Lemah nopo nih? Sekabehane. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Lemah apanya? Semuanya. Dan ini yang dijelaskan oleh salah seorang ulama yang bernama Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Ketika beliau menafsirkan ayat tadi, wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Kata beliau, fa innahu dha'iful binyah, manusia itu lemah, tubuhnya lemah. Ini yang pertama. Wa dha'iful quwwah, lemah kekuatannya. Dha'iful iradah, keinginannya juga lemah. Dha'iful ilmi, ilmunya juga lemah. Dha'ifus sabri,
kesabarannya juga lemah. Berarti lemah sekabehane Pak Bu. Ya. Yang pertama tadi napa? Lemah anggota tubuhnya. Dan ini terbukti. Ini terbukti. Nggak ada di antara kita yang kuat melek seminggu dur-duran langkah. Ada di antara panjenengan yang nggak tidur sepanjang 1 minggu wis. Kedawan Ustaz, 3 dina. Ya. Pernah ada itu Pak Bu. Saya pernah lihat video ada penelitian. Jadi ada orang barat itu kalau penelitian kan sebagian dari mereka itu ekstrim-ekstrim. Jadi mereka itu menumbalkan salah satu orang itu mau diteliti. Kira-kira manusia itu kalau 6 hari nggak tidur bagaimana? Subhanallah. Jadi ada satu orang dijadikan tumbal proyek. Naudzubillah. Jadi orang itu dibikin nggak tidur selama 1 minggu Pak Bu. Ketika mau tidur disemprot air supaya nggak tidur. Ketika hari pertama masih normal, hari kedua lumayan, hari ketiga sudah mulai ada efek, udah mulai agak stres manusia itu kalau nggak tidur. Subhanallah. Hari keempat itu udah mau tidur, kan ada yang ngawasin dari sisi kamera CCTV, langsung disemprot air, disuntikkan vitamin ya, supaya nggak tidur. Hari keempat, hari kelima, hari keenam akhirnya stres dia. Kulitnya ngerusut ya, kulitnya menjadi pucet, kemudian kusut, jadi kayak kulit orang tua yang sudah sangat tua padahal masih muda dia. Badannya mengurus, matanya belok ya, jadi kayak maju. Itu untuk penelitian. Jadi nggak ngapa gitu. Orang-orang barat itu kadang sok ya penasaran. Untuk membuktikan bahwasanya manusia itu bertahan lama nggak sampai 7 mingguan, enggak 7 harian Pak Bu. Ini menunjukkan fisiknya sangat lemah. Kemudian tadi disebutkan juga dhaiful quwwah, kekuatannya juga sangat lemah, terbatas. Ya, Ustaz nyontak kuat Ustaz, alhamdulillah. Iya jajal. Torong-torongan karo truk sama sing kuat. Pasti kalah ya. Pasti kalah. Karena fisiknya itu kekuatannya terbatas. Dhaiful iradah, keinginannya juga lemah. Kadang menginginkan sesuatu tapi nggak bisa mendapatkannya, cuma buat angan-angan saja ya, aku pengen kiye loh, tapi nggak ada usaha. Lemah sekali manusia. Dhaiful ilmi, ilmunya juga lemah. Nopo ciri ilmu yang lemah Pak Bu? Kelalenan. Sudah tahu, udah belajar, kemudian keluar, ilmunya ikut keluar. Ini manusia. Al-insanu mahalun nisyan wal khata. Ya, manusia itu tempatnya lupa dan kesalahan. Dhaifus sabr, sabarnya itu lemah juga. Kesabaran setipis tisu ya. Nah ini penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah dalam segala hal. Nah jamaah rahimani wa rahimakumullah, bersamaan dengan itu manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Ternyata bersamaan dengan itu Pak Bu, manusia juga ditakdirkan memiliki musuh. Manusia ditakdirkan memiliki apa? Musuh. Siapa musuhnya manusia Pak Bu? Setan. Jadi musuhnya manusia itu adalah setan, bukan tetangga yang muslim, tapi setan. Ustaz, setan maksudnya gimana Ustaz? Pocong, kuntilanak, apa kepriwe gue? Di sini perlu kita pahami bersama Pak Bu, setan itu adalah sifat ya. Kalau jin itu makhluk, kalau iblis itu adalah
golongan dari jin ketuanya. Jadi iblis, jin dan setan itu beda-beda. Kalau jin itu makhluk yang tidak terlihat, kalau setan itu sifat. Dan setan ini berarti kan sifat, bisa masuk pada dirinya jin, bisa masuk pada dirinya manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kita berlindung dari was-was yang dihembuskan oleh setan dari kalangan apa? Jin dan manusia. Jin ada yang beriman, ada yang tidak. Begitu pula dengan manusia, ada yang beriman dan tidak. Yang tidak beriman itulah dia sifatnya terpengaruh dengan setan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, setan itu, jin yang jahat ya, adalah musuh nyata bagi kita. Orang-orang kafir, orang-orang munafik, iya musuh. Mereka juga musuh kita sebagai kaum muslimin. Tapi di sana ada musuh yang lebih berat lagi daripada mereka, yaitu jin yang memiliki sifat setan. Ya. Hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tattabi'u khutuwatis syaitan." Janganlah kalian ikuti jalan-jalannya setan. Kenapa? Innahu lakum aduwwum mubin. Karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Musuh yang nyata berarti ya musuh sing temenanan. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita, manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Bersamaan itu manusia juga diuji, ada musuhnya, yaitu setan. Maka ketika kita sudah mulai terasa terganggu oleh setan, kita harus berlindung kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang Allah perintahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaiton nazghun fasta'id billah. Apabila setan sudah mulai mengganggu kamu, setan sudah mulai mengganggu kita, Pak Bu, dengan gangguan-gangguan yang menyesatkan, maka kata Allah, fasta'id billah, minta tolonglah kepada Allah, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu sami'un alim. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 200. Mungkin timbul pertanyaan, Pak Bu, Ustadz, kenapa sih kita harus berlindung kepada Allah? Memang setan itu kuat banget. Setan itu kuat apa lemah, Pak Bu? Lemah apa kuat? Temenan. Mana ketemu kepriwe? Ya, kata sebagian ahli ilmu, setan itu kalau jin ya, jin itu kalau sedang menampakkan wujudnya sedang dalam keadaan posisi yang paling lemah, Pak. Bahkan ada yang menggambarkan seperti ini. Ketika jin itu menampakkan wujudnya di alam dunia, aslinya kan di alam yang nggak kelihatan. Kalau ada di alam dunia kok kelihatan, ada yang menggambarkan seperti ini. Itu seperti halnya ikan hiu di daratan. Panjenengan ketemu ikan hiu di daratan wedi apa ora? Wedi mboten, Pak Bu? Mboten, ora tau ngapa-ngapa hiune. Jenengan ngeplaki hiune ya hiune menang bae ora apa. Jenengan ngledeki ya ora apa-apa. Tapi beda cerita panjenengan ketemu hiu nang laut. Lagi renang adep-adepan. Kepriwe? Pasrah ya. Pasrah, tawakal sama Allah. Nah, ada yang menggambarkan seperti itu. Kalau jin itu menampakkan wujudnya di alam dunia, itu kondisinya lemah seperti itu. Tapi realitanya ya
Embuh. Kadang kita sudah takut tobi'i dulu ya. Tapi sebagai seorang muslim ya, makanya dihafal itu doa-doa zikir pagi dan petang ya. Ayat-ayat Al-Qur'an jangan sampai lupa, jangan sampai nggak dihafal. Itu untuk membentengi kita. Nah, kembali ke tadi pertanyaan, setan itu kuat atau lemah? Jawabannya adalah lemah. Lemah dari siapa? Lemah kata siapa, Ustaz? Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat ke-76. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, memberitahu kepada kita bahwasanya setan itu lemah, Pak Bu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna kaidasyaitani kana dha'ifa." Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Sementara setan ditakdirkan sebagai musuh kita. Berarti kita ngelawan setan. Kita lemah, setan lemah. Lemah versus lemah. Kira-kira siapa yang menang? Lemah versus lemah. Siapa sih menang? Apa draw? Imbang? Yang menang adalah yang minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya sudah ketemu. Pengajiannya rampung berarti. Lemah versus lemah, siapa yang menang? Yang menang adalah yang minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka kalau kita pengen menang melawan setan, minta tolong kepada Allah, karena Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segalanya. Ustaz, memang apa godaan, gangguan dari setan? Jawabannya banyak, Pak Bu. Setan mengganggu manusia itu dengan cara yang sangat banyak sekali. Insya Allah kita bahas, supaya nanti ketika kita merasakan poin-poin ini, kita langsung berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan coba membahas beberapa godaan-godaan setan ya, siapa tahu ada di antara kita yang ngiranya ini bukan godaan setan, padahal itu godaan setan. Yang pertama adalah nopo, Pak Bu? Di situ ditulis mboten? Ada poinnya? Ada. Yang pertama adalah di antara godaan setan, nopo yang pertama? Setan membuat manusia itu lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan perintahnya. Nah, niki. Setan membuat manusia itu lupa kepada Allah dan lupa dengan perintah-perintah Allah. Jadi kalau kita kok lupa dengan kewajiban Allah, kewajiban yang harus ditunaikan kepada Allah, bahkan sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, na'udzubillahi min dzalik, berarti kita sedang dikuasai oleh setan, Pak Bu. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Allah menceritakan tentang keadaannya orang-orang munafik. Orang-orang munafik yang menampakkan keislaman, aslinya dia benci dengan Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-18 sampai 19. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yab'atsuhumullahu jami'an. Ingatlah pada hari ketika mereka orang-orang munafik semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua akan dibangkitkan, orang-orang kafir akan dibangkitkan, orang-orang munafik juga akan dibangkitkan. Ingat ketika hari itu nanti orang-orang munafik akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum. Lalu mereka orang-orang munafik itu bersumpah kepada Allah. Ketika dibangkitkan kan ditanya sama Allah,
begini. Mereka bersumpah, ya Allah kami bukan termasuk orang-orang musyrik ya Allah. Sampai sumpah Pak Bu, kata Allah. Orang-orang munafik nanti di hari kiamat mereka akan bersumpah kepada Allah, tapi aslinya mereka berdusta. Subhanallah. Sudah di hadapan Allah, di sidang sama Allah, masih berani bersumpah. Bersumpah untuk menutupi kedustaan mereka. Karena mereka ngakunya, kami beriman kepada Engkau ya Allah. Kami bukan orang-orang yang mempersekutukanmu. Padahal orang munafik itu jauh lebih parah daripada orang-orang kafir, Pak Bu. Kama yahlifuna lakum. Mereka bersumpah sebagaimana keadaan mereka di dunia bersumpah kepada kalian, wahai orang-orang yang beriman. Wa yahsabuna annahum 'ala syai'. Dan orang-orang munafik mengira nanti di hari kiamat mereka dapat syafaat, dapat manfaat, dapat pahala. Padahal aslinya tidak. Ala innahum humul kadzibun. Lalu Allah mengatakan, ketahuilah sesungguhnya mereka itu adalah para pendusta. Allah langsung melabeli, memvonis orang-orang munafik itu adalah para pendusta. Kenapa mereka bisa tersesat seperti itu? Dijelaskan oleh Allah di ayat berikutnya. Istahwadha alaihimus syaitan. Mereka telah dikuasai oleh setan. Fa'ansahum dzikrallah. Dan setan membuat mereka lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa penyebabnya Pak Bu? Mereka jadi orang munafik karena dilupakan oleh setan, diganggu oleh setan. Ketika diganggu mereka tidak berlindung kepada Allah. Akhirnya sudah. Istahwadha alaihimus syaitanu fa'ansahum dzikrallah. Setan telah menguasai mereka sehingga mereka melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika hizbus syaitan. Merekalah golongan setan. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Ketahuilah golongan setan itu pasti akan rugi. Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 18 sampai 19. Ini yang pertama. Bahwasanya godaan setan itu diantaranya adalah membuat orang lupa dengan Allah dan juga perintah-perintahnya. Kemudian yang kedua apa Pak Bu? Setan mengajak manusia berbuat dosa kecil sampai dosa besar. Subhanallah. Setan akan mengajak manusia, menggoda manusia untuk melakukan dosa kecil sampai dosa besar. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan hal itu dalam Al-Quran, bahwasanya kerjaannya setan itu adalah menggoda manusia supaya melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Sesungguhnya gaweane setan kue, bahasa kita seperti itu. Sesungguhnya pekerjaannya setan itu, kesibukannya setan itu adalah mengajak manusia untuk berbuat asu. Bukan anjing ya, maksudnya dalam bahasa Arab itu su itu adalah keburukan. Ya'murukum bisu. Ya. Setan menyuruh manusia untuk melakukan perbuatan yang buruk, wal fahsya, dan perbuatan yang keji, jorok. Perbuatannya itu enggak cuma buruk tapi juga jorok. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu kata Allah, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan setan membisik-bisiki manusia, menggoda manusia supaya berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Naudzubillah. Berbicara tentang agama Islam tapi tanpa ilmu. Itu godaan dari setan. Kalau kita ditanya suatu permasalahan agama enggak tahu jawabannya, ya sudah, jangan dipaksakan. Kalau kita sampai lancang menjawab padahal kita nggak punya basic ilmu untuk menjawab pertanyaan itu, maka berarti kita sudah dikuasai oleh setan. Berarti nggak boleh jawab pertanyaan Ustadz? Ya boleh. Pertanyaan yang mungkin, pertanyaan yang kiranya panjenengan itu bisa sudah tahu jawabannya apa, itu nggak apa-apa, sesuai kadar kita.
Tapi kalau misalnya kita memang benar-benar nggak tahu, jangan dipaksakan. Kayane kayak gini loh, ya. Jangan pakai kayane. Ya. Harus jelas, ya, harus jelas. Ini dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 169. Dan jamaah rahimani wa rahimakumullah, setan itu sudah berjanji, iblis, ya, pentolannya setan berarti iblis, sudah berjanji sejak zaman dulu, ketika dia mulai diusir oleh Allah dari surga. Dia berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyesatkan manusia semuanya. Kenapa iblis diusir, Pak Bu? Karena tidak mau sujud kepada Adam. Lah Ustaz, berarti ya benar sujud uduming selain Allah. Sujud kepada Adam, iblis nggak mau, berarti ya benar. Kenapa diusir? Karena iblis yang pertama tidak menjalankan perintah Allah. Suruh sujud itu bukan sujud ibadah, tapi sujud penghormatan. Dan yang memerintahkan Allah. Jadi tidak bertentangan dengan syariat sujud ibadah. Ini yang pertama, iblis tidak menaati perintah Allah. Yang kedua, iblis sombong. Ketika disuruh sujud, iblis malah ngomong, khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tin. Ya Allah, Engkau ciptakan aku dari api, sementara Engkau ciptakan Adam dari tanah. Masa iya api sujud ming tanah? Ora level lah. Enggak level. Sombong. Maka diusir oleh Allah, dilaknat. Ketika dilaknat, iblis minta kepada Allah penangguhan waktu. Ya Allah, tangguhkan aku ya Allah, biarkan aku hidup sampai hari kiamat nanti. Iblis minta ke Allah, Pak Bu. Iblis minta ke Allah dan dikabulkan sama Allah. Subhanallah. Ya, kamu akan hidup sampai hari kiamat. Bayangkan, iblis berdoa sama Allah, minta ke Allah, dikabulkan. Jangan sampai kita yang manusia, seorang muslim berdoa ke Allah putus asa, jangan. Kita yang setiap hari beribadah kepada Allah, sujud, rukuk, berdoa kepada Allah, ketika Allah belum mengabulkan, jangan putus asa. Oh, iblis saja dikabulkan, apalagi panjenengan. Insya Allah permintaan panjenengan dikabulkan sama Allah. Cuma kadang Allah itu memberinya yang terbaik, bukan yang sekedar kita inginkan. Ketika iblis meminta seperti itu, Pak Bu, bahwasanya dia ingin ditangguhkan sampai hari kiamat nanti, setelah itu dikabulkan oleh Allah, dijadikan sebagai ujian untuk manusia, kemudian iblis sembrono. Iblis mengatakan seperti ini, qala rabbi. Iblis berkata, ya Allah, wahai Tuhanku, bima agwaitani lauzayyinanna lahum fil ardi wa laughwiyannahum ajma'in. Ketika iblis sudah tahu bahwasanya dia akan ditangguhkan sampai hari kiamat, iblis pun bersumpah kepada Allah, ya Allah, karena Engkau telah menyesatkanku, maka aku pasti akan berjanji, aku bertekad untuk menghias-hiasi yang namanya keburukan itu dengan keindahan-keindahan yang semu. Aku akan menyesatkan manusia dengan cara memperindah keburukan, ini kata iblis. Dan aku akan berusaha menyesatkan mereka semua, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi semua manusia itu, Pak Bu, itu adalah target, ditargetkan sama iblis untuk sesat semua, kecuali, nah, ada golongan manusia yang tidak bisa disesatkan oleh iblis. Siapa mereka? Kata iblis, dia ngaku sendiri, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu ya Allah, yang mana mereka kalau beribadah ikhlas. Orang yang ibadahnya ikhlas, Pak Bu, dia akan sulit untuk disesatkan oleh iblis. Orang yang ibadahnya ikhlas, dan ikhlasnya itu ya benar, ikhlas yang sesuai dengan ajaran Islam yang sesungguhnya, ajaran Nabi Muhammad SAW. Ikhlas tapi orang sesuai ajaran ya pada baik.
Salat subuh patang rakaatnya ikhlas lillahi ta'ala, patang rakaat sekang dijajal gue ya. Yang sesuai dengan ajaran ikhlas. Orang yang ikhlas dalam beribadah akan sulit untuk disesatkan oleh iblis. Ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 39 sampai 40. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Para ulama kita itu ada yang Masya Allah memberikan sebuah gambaran bagaimana tahapan iblis menyesatkan manusia. Para ulama kita memberikan sebuah gambaran bagaimana tahapan-tahapan iblis, setan ya, iblis dan tentaranya, para setan itu dari kalangan jin dan manusia untuk menyesatkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari kebenaran. Di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, sekurang-kurangnya ada 6 tahapan. Ada 6 apa? Tahapan. Ada 6 proses bagaimana iblis menyesatkan manusia. Yang pertama, ya, iblis akan berusaha semaksimal mungkin membuat manusia itu berbuat syirik kepada Allah. Langsung to the point, dosa yang paling besar. Iblis akan, ya, setan dan bala tentaranya akan berusaha semaksimal mungkin membuat manusia itu mempersekutukan Allah, jadi nggak beribadah kepada Allah. Ini yang pertama. Ternyata gagal. Nah, kalau gagal, apakah masih ada cara lain? Masih. Cara yang kedua, jika iblis dan setan gagal menjerumuskan hamba-hamba Allah dalam perbuatan syirik, maka mereka akan berusaha membuat manusia, menggoda manusia untuk melakukan perbuatan amalan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalan-amalan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini godaan kedua. Kenapa termasuk godaan yang terberat, Pak Bu? Karena biasanya, nuwun sewu, biasanya ya, orang yang sudah kadung melakukan amalan tapi tidak diajarkan oleh Nabi, sementara itu keliru, kadang itu kalau dinasihati nuwun sewu, sulit sekali, sulit. Karena merasa yang dilakukan itu benar, jadi nggak mau menerima masukan, dan ini sangat senang, disenangi oleh iblis, disenangi oleh setan, merasa dalam keadaan benar tapi ternyata keliru. Nuwun sewu. Ini yang kedua. Ya, kayak tadi contohnya, sholat subuh 4 rakaat ya. Punyung pengen kok seneng ya, ibadah lebih mantep, tapi kan ajarannya 2 rakaat, langsung pengennya papat, pahalanya lebih akeh. Nek kok loro bayi ora papa, nyonta papat, kan angel ya. Ngayal gitu. Padahal kan Nabi mengajarkan cuma 2 ya. Nah, ini tahapan yang kedua. Kalau gagal, ternyata dia mau menerima nasihat, oh ya ini nggak ada ajaran dari Nabi, maka iblis pakai cara yang ketiga. Iblis dan tentaranya pakai cara yang ketiga. Apa itu? Iblis dan setan akan menggoda manusia supaya melakukan dosa-dosa besar. Nah, yang pertama gagal, yang kedua gagal, lalu yang ketiga, iblis dan bala tentaranya akan menggoda manusia supaya melakukan dosa-dosa besar. Berzina, mencuri, berjudi, subhanallah. Ternyata gagal juga. Wis digoda ki enek judi bakal sugih. Berzina nikmat, naudzubillah. Tapi orang itu enggak mau. Selingkuh itu indah, subhanallah, cere sapa. Ternyata orang itu imannya kuat. Akhirnya dia menang lawan iblis di poin keberapa? Ketiga. Apakah iblis nyerah? Mboten, Pak Bu, subhanallah. Iblis dan tentaranya akan meluncurkan jurus keempatnya. Apa itu tahapan yang keempat? Mereka akan menggoda manusia untuk melakukan dosa-dosa kecil dan menganggapnya remeh.
nggak kehabisan cara Pak Bu. Subhanallah. Dosa-dosa kecil lalu dianggap remeh. Dosa kecil itu apa contohnya Ustadz? Akhlak yang buruk. Ketemu tanggane merem apa? Bukan merem ya nabrak. Mulutnya tidak mau mengucapkan salam, nggak mau nyapa. Itu adab yang kurang baik, ya. Sudah ngaji, ternyata ada jamaah yang baru nggak disapa, itu kurang baik, ya. Dan ini termasuk dari dosa-dosa kecil, ya. Apalagi sampai terjadinya permusuhan nanti. Nah, ini sebagian ulama ada yang mengatakan itu termasuk dosa-dosa kecil, adab yang buruk. Dan kemudian setan akan membuat dia merasa menganggapnya remeh. Dosa itu adalah dosa yang remeh. Dosa kecil remeh. Dan contoh-contoh dosa yang lain. Kalau gagal juga, ternyata dia tobat, dia memperbaiki diri, maka iblis dan tentaranya akan meluncurkan cara yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima ini. Apa itu? Iblis dan setan akan menggoda manusia supaya disibukkan dengan hal-hal yang mubah sampai lalai dari kewajiban. Iblis dan setan akan apa Pak Bu? Membuat manusia lalai dari kewajiban, sibuk dengan hal-hal yang mubah. Contohnya apa? HP-an, nge-game. Nuwun sewu, wis kumisen jenggoten nge-game. Nge-game sampai seharian penuh, sampai sholat wajibnya lupa, ya. Nafkahin orang itu, nafkahin keluarganya lupa, atau melakukan scroll Instagram, Facebook sampai lupa dengan kewajiban. Ini disibukkan oleh setan. Hal-halnya mubah, ya. Atau hal-hal yang lain. Pokoknya sesuatu yang mubah sampai dia lupa dengan kewajiban dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau masih gagal, ternyata dia tidak sibuk dengan hal-hal yang mubah, maka iblis dan bala tentaranya akan meluncurkan senjatanya yang terakhir, yang keenam. Apa itu? Yaitu setan akan menyibukkan manusia, menggoda manusia, melakukan amalan-amalan yang dikatakan remeh dalam tanda kutip, karena setiap amalan itu nggak ada yang remeh aslinya. Amalan-amalan yang sunnah lah ya, tapi dia melalaikan yang wajib. Dia merasa cukup dengan yang sunnah dan meninggalkan yang wajib. Saya ulang, setan akan menggunakan jurus yang terakhir, yaitu menyibukkan orang manusia itu dengan amalan yang sunnah sampai lupa dengan yang wajib. Contohnya nopo? Rajin traweh, subuhane ratau blas. Terawih sama subuh itu penting mana Pak Bu? Subuh berarti ngisuk rasa terawih, ya udah kayak gue. Terawih iya, subuh iya. Kadang sebagian orang subhanallah, kenapa nggak subuh Pak Bu? Kan mikir terawih wis akeh rokaate, cukup. Itu sunnah. Jenengan ketinggalan terawih pun mboten nopo-nopo, tapi jenengan nggak subuh itu yang popo ya, nggak nopo-nopo kalau ninggalan subuh popo. Ya bahaya. Maksudnya ya kalau sunnah misalnya kita kelupaan nggak melakukan itu masih dimaafkan, tapi kalau wajib ditinggalkan subhanallah itu yang dosa. Ini sebagian saudara kita atau mungkin kita masih ada yang seperti itu ya, maka perbaiki. Jangan sampai sibuk dengan hal-hal yang ya dapat pahala dapat, tapi sampai kewajibannya dilupakan. Ini adalah jurus terakhir dari setan. Maka kita harus benar-benar waspada Pak Bu. Setan dan bala tentaranya itu tidak kehabisan akal untuk menyesatkan kita, naudzubillah. Ya, naudzubillahi min dzalik. Ini godaan yang keberapa? Yang kedua. Bahwasanya iblis dan bala tentaranya yaitu para setan akan berusaha semaksimal mungkin menggoda manusia untuk berbuat dosa kecil sampai dosa besar. Kemudian yang ketiga,
yaitu setan menakut-nakuti manusia dengan apa? Dengan kemiskinan. Setan menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan. Dan biasanya itu terkadang ya selintas kita rasakan, Pak Bu. Duh, ngisuk mangan apa ya? Itu udah mukodimah, itu udah pendahuluan. Ada gangguan dari setan. Adanya rasa khawatir, subhanallah. Khawatir besok makan apa. Kalau misalnya sadar kemudian memperbaiki diri sih nggih mboten napa-napa. Tapi kadang sampai kepikiran, sampai meriang. Ya, sampai meriang, sampai merepotkan keluarga. Jadi nggak perlu seperti itu, Pak Bu. Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin rizki manusia itu sampai ajalnya datang. Berarti kalau panjenengan masih bisa hidup, masih sehat, bergas waras, alhamdulillah, panjenengan masih punya rizki. Dan sebaliknya kalau seseorang itu sudah meninggal, maka rizkinya terputus. Terus tugas kita apa? Tugas kita ya berusaha bertawakal, ya, bekerja. Dan orang-orang yang bertawakal itu adalah ciri khasnya orang yang beriman. Jadi ini yang ketiga, setan akan menggoda manusia dengan kemiskinan, dengan kefakiran. Dengan kemiskinan, dengan kefakiran. Hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 268. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 268. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra." Setan itu menjanji-janjikan, menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan, dengan kefakiran. Wa ya'murukum bil fahsya, dan setan mengajak kalian untuk melakukan perbuatan yang keji. Kata Allah, setan itu menggoda kalian, menakut-nakuti kalian dengan yang namanya kemiskinan. Jadi kalau misalnya ada rasa takut miskin, Pak Bu, bisa jadi itu adalah was-was dari setan. Padahal panjenengan masih punya pekerjaan, masih punya sampingan, rukonya banyak, buka cabang banyak, kok isi wedi miskin gitu loh. Secara logika kan enggak, secara logika kita ya. Tetap kita tawakal sama Allah, ya jalankan apa adanya yang udah kita punya usaha itu. Jangan ada pikiran-pikiran yang membuat kita menjadi berkurang keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setan menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan. Sementara Allah, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sementara Allah menjanjikan kepada kalian ampunan dan juga karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunan dan juga karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah itu maha luas lagi maha mengetahui. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 268. Nun sewu Mas Tono. Mboten enten niki napa? Suara saya kayaknya mau habis nih. Ngapunten nggih Pak Bu. Takutnya kecetit ya, biasanya saya pernah dipaksakan akhirnya malah hilang suaranya. Masih ada 10 menit, lumayan lumayan apa? Ya lumayan panjang. Jadi kita ulang dulu Pak Bu. Siapa yang bisa menyebutkan tahapan setan tadi untuk menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan? Siapa? Saya kasih buku saku nih. Monggo. Nah, Ibu pakai jilbab pink nggih, napa ungu? Yang pakai kacamata nggih.
Nggih monggo. Nun sewu napa? Ulang Bu yang agak keras. Yang pertama untuk menyekutukan Allah ya. Terus ya, yang kedua, setan akan menggoda manusia untuk melakukan amalan yang tidak ada tuntunannya. Terus kalau gagal lagi, kenapa? Jazakallah khair, maaf ya. Dosa besar, nggih. Terus Masya Allah, betul. Dosa kecil yang dianggap remeh. Kemudian ya, menyibukkan manusia dengan hal-hal yang mubah sampai lalai dengan kewajiban. Terus yang terakhir, ya, sibuk dengan amalan yang sunnah tapi lupa dengan yang wajib. Masya Allah. Ngapunten, nun sewu diserahkan nggih. Nah, itu tahapan setan dalam menyesatkan manusia. Nah, kita lanjut sebentar Pak Bu, materinya belum selesai. Nah, yang terakhir Pak Bu, mungkin timbul pertanyaan, Ustaz, setan itu sebenarnya bisa maksa apa cuma goda, Ustaz? Timbul pertanyaan apa? Setan itu sebenarnya bisa maksa kita untuk melakukan ini, melakukan itu, dosa ini, dosa itu, apa cuma goda? Maksa berarti misalnya, berzina, ayo zina, dorong-dorong, dipaksa. Apa kepripun Pak Bu? Apa cuma menggoda? Godane maksa. Jawabannya adalah setan itu cuma bisa menggoda. Setan itu cuma bisa menggoda. Dan ini disebutkan dalam Al-Quran. Nanti Pak Bu, nanti itu ada pengakuan dari setan, dari iblis, dan bala tentaranya. Ada pengakuan dari iblis dan bala tentaranya nanti, ya, khutbah setan ketika mereka sudah divonis masuk neraka. Ketika hari hisab sudah selesai, si fulan neraka, si fulan surga, fulan neraka, fulan surga, setan di neraka jahanam. Sebelum setan masuk ke neraka, setan akan khutbah dulu. Subhanallah. Khutbah untuk siapa? Untuk para pengikutnya yang dulu ngikuti si setan ini. Dan di dalam khutbah itu setan tersebut ngaku, aku tuh cuma bisa goda, aku nggak bisa maksa. Dan setan itu lebih kebangetan lagi Pak Bu, nanti akan menyalahkan para pengikutnya. Ngapain ente ngikutin saya? Saya itu cuma goda, kebangetan buatan. Nyemplung neraka bareng, ya nyemplung. Aku nggak bisa nolong kalian, kalian juga nggak bisa nolong aku. Mari kita simak ya kabar dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ibrahim. Di dalam surat Ibrahim ayat ke-22. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang khutbahnya setan nanti di depan neraka. Di hadapan jamaahnya, naudzubillah, jamaah setan ya. Naudzubillah, semoga kita nggak mendengar khutbah setan Pak Bu. Karena yang dengar itu bakal nyemplung neraka. Naudzubillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala syaitanu lamma qudiyal amru. Setelah hisab selesai, perhitungan amal selesai, maka setan diberi kesempatan oleh Allah berkhutbah, berbicara.
Apa yang dikatakan oleh si setan? Innallaha wa'adakum wa'dal haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Wahai para pengikutku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kalian dengan janji yang benar. Allah janjikan surga, benar surga itu ada. Allah janjikan neraka, benar neraka itu ada. Kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga Allah janjikan ada, benar diakui sama setan. Azab neraka ada, benar. Sementara janjiku kepada kalian, aku menggoda kalian, ini itu, aku mengingkari janjiku. Aku hanya manis di bibir saja. Subhanallah. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Nah, ini pengakuannya. Ketahuilah sesungguhnya aku dulu ketika menggoda kalian itu cuma goda. Gak ada kekuatan sama sekali bagiku untuk maksa kalian. Aku cuma merayu, lalu kalian ngikutin rayuanku. Maka kemudian setan mengatakan, fala talumuni walumu anfusakum. Jangan kalian cela diriku, cela diri kalian sendiri. Pengkhianat. Kita kalau kayak gituin sama manusia aja kesuh ya. Rugi masalah dunia. Ini subhanallah, nanti rugi masalah akhirat, Pak Bu. Jangan kalian cela diriku, tapi cela diri kalian, karena kalian sendiri yang ngikutin aku. Ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi. Sungguh aku nggak bisa nolong kalian sekarang, dan kalian juga nggak bisa nolong aku. Kita sama-sama nyemplung. Subhanallah, kita sama-sama nyemplung. Inni kafartu bima asraqtumuni min qabl. Saat ini aku umumkan, aku ingkari apa yang telah kalian lakukan dulu kepadaku. Karena dulu di dunia ada yang berbuat syirik, ada yang berbuat maksiat, ada yang nyembah setan, sujud ke setan, beribadah ke setan. Nanti di hari kiamat, Pak Bu, berhala-berhala yang disujudi itu, yang diibadahi itu akan mengingkari perbuatan orang-orang yang dulu nyembah mereka. Perbuatan kalian itu salah, nggak benar. Subhanallah. Kemudian yang terakhir, setelah itu mereka pun sudah khutbah seperti itu, dicemplungkan ke neraka. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innadz-dzalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu benar-benar akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Al-Quran surat Ibrahim ayat 22. Maka dari itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mumpung kita masih diberi kesempatan, mumpung masih diberi ilmu yang insya Allah berkah. Kalau sudah ada godaan-godaan dari setan, kita ingat ayat tadi, Al-Quran surat Ibrahim ayat 22. Setan itu goda. Jangan sampai kita termakan godaan mereka, karena nanti di hari kiamat mereka akan berkhianat kepada kita. Mereka akan mencela kita, dan mereka akan menjelek-jelekkan kita. Salah sendiri ngikut saya, celah diri kalian sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Inilah pembahasan lemah versus lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah, setan juga makhluk yang lemah. Kita saling bermusuhan, ya, maksudnya kita sama setan saling bermusuhan. Bagaimana caranya menang? Supaya kita menang adalah dengan cara berdoa kepada Allah, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan, yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Ada pertanyaan? Coba. Nah, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada satu pertanyaan nggih. Ustadz mau tanya dan penjelasannya. Di sisi lain Allah mengatakan bahwa manusia diciptakan paling sempurna. Tapi di sisi lain Allah
mengatakan bahwa manusia diciptakan dalam keadaan lemah dan serba kurang. Tolong jelaskan maksudnya, jazakumullah khairan. Ini dalam surat At-Tin ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh kami menciptakan manusia dalam keadaan yang sedemikian rupa baiknya, bagusnya. Lalu kenapa di sisi lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan lemah? Karena di dalam kesempurnaan ciptaan manusia itu, sesempurna-sempurnanya manusia tetap ada sisi kelemahannya. Dan Allah kabarkan di ayat yang lain. Jadi ayat ini tidak bertentangan. Sempurna dalam apanya? Fisiknya, akalnya, bisa berpikir. Beda dengan makhluk yang lain, Pak Bu. Manusia diciptakan dalam keadaan sempurna. Itu adalah karena manusia makhluk yang berbeda dengan makhluk yang lain. Coba panjenengan bandingkan diri panjenengan dengan makhluk yang lain. Sama malaikat. Malaikat apakah lebih sempurna dari kita? Tidak. Malaikat itu ibadah terus. Nggak diberikan apa Pak Bu? Pemikiran seperti kita untuk memilah dan memilih. Diciptakan untuk beribadah terus. Beda dengan manusia. Ya, beda dengan manusia, dengan jin, beda juga. Jadi kesempurnaan di situ adalah makhluk yang sempurna daripada makhluk-makhluk yang lain, hewan, kemudian yang lain tumbuhan. Di antara makhluk-makhluk yang lain yang sempurna itu adalah manusia. Dan ayat selanjutnya di surat At-Tin itu juga disebutkan, ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Jangan dilupakan. Manusia diciptakan dalam keadaan sebaik mungkin. Kemudian kami, kata Allah, direndahkan serendah-rendahnya dalam keadaan yang paling rendah. Apakah semuanya? Tidak. Ada yang derajatnya naik lagi. Siapa? Di ayat berikutnya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajruhum ghairu mamnun. Falahum ajrun ghairu mamnun. Manusia diciptakan tinggi, derajatnya tinggi, sempurna, lalu direndahkan. Apakah semuanya? Tidak, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, mereka mendapatkan pahala yang banyak. Kalau panjenengan kita pengen berada di derajat yang tinggi, yang tetap berada dalam kesempurnaan penciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka beriman. Kalau tidak ya masuk yang ayat tadi, asfalas safilin, yang paling rendah. Mungkin itu, walau ta'ala alam. Mungkin bisa panjenengan baca tafsirnya lagi ya, untuk jawaban yang lebih sempurna. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Waktunya sudah selesai, sudah jam 8. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala antusiasnya Pak Bu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.